Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. How could I forget His love?
His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine. And the sun relents in chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Come on. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaiting.
Happy Sunday Church, senang sekali hari ini saya Widya Dan Mia, menjumpai saudara di IFGF Cirebon Online Service minggu ini. Kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. jangan lupa mengikuti info-info terupdate di media sosial kami. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui rekening yang tertera di layar ini. Sebentar ini kita akan menyaksikan Frontline Chorus, persembahan dari IFGF Bandung yang juga kalian bisa lihat kembali di link YouTube Frontline Chorus. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan tangkap isi hati Tuhan melalui Pastor Sam dari IFGF Bandung. Kami berharap online service hari ini dapat memberkati kita semua. Have a blessed Sunday!
Hey church, it's really good to see you again. I'm so excited today. Mungkin sudah lama nggak ketemu, tapi hari ini aku mau ajak semuanya untuk baca satu firman Tuhan yang luar biasa yang berjudul Living by the Spirit's Power di Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Aku bakal bacain dari versi NLT-nya. So let's listen this powerful message. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So let's awake our soul. Ayo bangun jiwa kita. Jangan sampai tertidur, jangan malas. Let's make music to God. Let's hear that sound of praises. Let's sing this song together. Thank you, Lord Jesus. We believe that you are in the midst of us, oh Lord God. And we want to praise you. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dimanapun kami berada, ya Bapa. Thank you, Lord. Yes, Lord. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears faith. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud.
Shalom jemaat IFGF Cirebon. Saya akan membacakan dari Mazmur 107 ayat yang ke-8. Dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bapa, kami mau bersyukur Tuhan untuk acara pertunangan yang sudah berjalan hari Sabtu lalu. Biar Engkau yang menolong dan beracara Tuhan dalam persiapan pernikahan yang akan datang. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk kerjasama antara pastoral dan team leaders. Biar melalui kerjasama ini bisa membangun jemaat IFGF Cirebon. Bapak, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk semua volunteers yang sudah melayani. Biar Engkau yang terus sertai mereka Tuhan, agar mereka terus bisa semangat dalam melayani-Mu. Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk usaha baru yang dibuka di tengah pandemi ini. Biar Engkau yang bisa terus berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hikmat dan berkat dari-Mu untuk jemaat yang memiliki usaha Tuhan. Biar Engkau yang terus berkati. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesembuhan dari pelemakan hati dan pembengkakan prostat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah sembuhkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan dari jemaat IFGF Cirebon. Biar Engkau bisa terus lindungi dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus hanya di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pasangan yang rindu memiliki anak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah sediakan rancangan-rancangan yang besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo, FJF Cirebon, sungguh senang bisa berada bersama dengan Anda di minggu ini. I miss you all, saya sungguh rindu ya, ingin ketemu dan fellowship dengan Anda semuanya. Dan saya sungguh berharap mungkin di semester yang ke depan kita bisa melakukannya. Salam saya untuk Pastor Handoyo dan Ibu, Pastor Tommy, dan juga seluruh keluarga besar kepemimpinan yang ada di Cirebon. Sudah kangen sekali pengen ke Cirebon, pengen bareng-bareng, bisa makan jamblang, bisa makan suike, dan terutama untuk just to have fellowship dengan Anda semuanya. Saya tahu Bandung dan Cirebon dekat sekali, dan saya juga rindu ke depannya kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama. But for this while, kita ingin untuk sama-sama menjaga jarak supaya semua dalam keadaan aman, keadaan baik. Saya terus berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Juga saya ingin mengucapkan semangat di hari-hari ini. Saya sering sekali memberikan encouragement atau semangat kepada orang tua yang anak-anaknya lagi sekolah di rumah. School from home atau bukan homeschooling lah ya, karena mungkin online dan sebagai online school. Jadi saya tahu butuh determinasi, saya tahu itu butuh kerja keras, saya tahu itu butuh disiplin bukan hanya dari anaknya, dari segi konsentrasi dan keinginan untuk belajar, tapi juga dari orang tua. Dan begitu banyak orang tua yang sekarang menyatakan bahwa mereka lelah karena usaha harus jalan terus, kerjaan harus jalan terus, dan juga anak-anak harus juga mereka belajar dengan waktu yang sangat spesifik sekali. So kudos to all the parents semuanya. Jangan menyerah, jangan mudah lelah. Dan kita semua berdoa pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa memasuki bukan hanya new normal, tetapi fresh wisdom juga dari Tuhan, kebijaksanaan baru dari Tuhan. Karena saya rasa dan saya percaya bahwa ke depannya akan ada banyak hal baru yang dibukakan oleh Tuhan. Dan hari-hari ini saya ingin kita semua menyadari tema kita di 2 bulan ke depan merupakan game plan, judulnya adalah game plan. Game plan merupakan sebuah perencanaan yang terukur. Game plan merupakan sebuah hal yang telah dipikirkan matang-matang dan masak-masak. Sehingga ketika perencanaan itu ada, maka perencanaan itu akan mengalami yang namanya ujian ke depannya. Dan ketika perencanaan itu dipersiapkan dengan matang, apalagi dengan doa di depan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, maka kehidupan ke depannya berhasil. Ada orang pernah berkata bahwa kalau orang fail to plan, dia nggak merencanakan dan merancangkan dengan baik, maka dia itu sebetulnya sedang plan to fail. Dia itu sedang mempersiapkan dirinya untuk gagal. Dan saya nggak mau Anda jadi gagal, saya nggak mau saya jadi gagal. Dan kita semua harus mempersiapkan game plan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Tuhanlah Tuhan yang penuh dengan strategi yang baik. Tuhan ketika sebelum dia menciptakan manusia di hari yang ke-6, hari yang pertama dan sampai hari yang ke-5, dia telah mempersiapkan infrastruktur yang paling baik. Supaya manusia bisa bukan hanya ada dan menikmati bumi, tetapi manusia juga bisa nantinya dikatakan untuk beranak cuculah dan kemudian kuasailah itu. Jadi dia adalah Tuhan yang penuh dengan strategi. Bahkan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bahkan sebelum Yesus ada di dunia ini, game plan-nya sudah ada. Bahkan dari kitab Kejadian, apalagi Yesaya, Mazmur juga menubuatkan banyak sekali tentang Yesus. Jadi Tuhan bukannya Tuhan yang asal jadi, Tuhan bukan Tuhan yang gimana nanti, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan apapun dengan baik. Dan saya rasa DNA dari Tuhan itu harus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dan izinkan saya hari ini untuk mengajak Anda melihat orang yang dalam hidupnya ini dibawa sama Tuhan untuk mempunyai yang namanya game plan atau perencanaan yang matang. Dan hari ini saya mau kita sama-sama lihat dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini berbicara tentang kelahiran dan bahkan sebelum kelahiran dari seorang nabi Israel yang sangat besar yang namanya Samuel. Dan kita mau melihat kisah hidupnya seperti apa, perjuangan orang tuanya, mempersiapkan anak ini dengan game plan
Sehingga nantinya anak ini bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Samuel adalah orang yang mengurapi dua raja Israel yang pertama, Saul dan kemudian Daud. Jadi kita mau belajar dari situ. Sama-sama kita buka di 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di situ dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramataim Zophim. Itu artinya two towers atau dua menara atau menara kembar begitu. Di sini orang yang hidupnya, kalau kita lihat dari dalam Alkitab, orang yang hidupnya lebih dari biasa. Bisa dikatakan dia orang yang makmur, bisa dikatakan dia ini orang yang kaya. Dan kemudian hidupnya seakan-akan sudah complete. Dia hidup di sebuah tempat di mana ada dua menara. Gak semua kampung, gak semua desa, gak semua kota di Israel pada zaman itu punya cukup uang, resources, sumber daya untuk bangun menara. Tetapi di sini dikatakan bahwa Zophim artinya adalah dua menara, two towers, artinya orang di situ cukup punya sumber daya untuk bangun sampai dua menara. Jadi ini bukan keluarga yang biasa, bukan dari kota atau desa yang biasa, tetapi orang yang luar biasa begitu. Sebetulnya sudah cukup. Tetapi justru di tengah ini kita melihat dalam kehidupan dari kehidupan Elkana, dari kehidupan Hana terutama, bahwa ternyata segala sesuatu yang cukup belum menjamin orang tersebut, keluarga tersebut berada di dalam game plan-nya Tuhan. Tetapi di sini kita belajar bahwa ternyata game plan dari Tuhan itu di atas daripada kemakmuran, game plan dari Tuhan itu di atas daripada sekedar harta benda, game plan dari Tuhan itu sekedar lebih daripada sekedar hanya ketenaran atau menara yang bisa manusia bangun. Ternyata game plan dari Tuhan mengandung sesuatu ilahi dan sifatnya spiritual di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi ada seorang laki-laki dari Ramataim Zophim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Eliub bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Jadi seorang yang keturunannya jelas ditulis bahkan sampai berapa generasi sebelumnya. Orang ini mempunyai dua istri. Zaman itu diperbolehkan menurut adat orang Israel pada zaman itu. Jadi kalau Anda lihat di dalam Alkitab ada orang punya dua istri, bukan berarti pada zaman ini boleh demikian. Begitu ya. Warning. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Jadi satu istrinya tuh punya anak, tetapi istri yang satu lagi nggak punya anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dan kemudian dikatakan pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi Anda lihat, ini orang luar biasa. Dia semampunya dia mempersiapkan game plan. Supaya istrinya dan anak-anaknya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Orang ini mempersiapkan dengan baik. Sebelum dia pergi dari rumahnya, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya ada worship, supaya ada persembahan, supaya ada penyembahan. Ketika mereka pergi ke bait Allah, mereka nggak dengan tangan kosong. Ini yang ingin saya sudah beberapa minggu ini di IFJF Bandung saya memberikan sebuah warning. Memang sekarang musimnya kita semua beribadah secara online, which is menurut saya baik. Kalau memang nggak siap untuk membuka ibadah minggu dengan segala protokolernya yang demikian ketat, ya jangan. Bahkan untuk gereja-gereja yang sudah membuka pintunya supaya orang bisa datang onsite untuk beribadah pun, kan tidak memaksa, tidak mengundang jemaat untuk serta-merta langsung bergabung dalam ibadah dengan jumlah yang seperti dulu, kan nggak seperti itu. Online tetap dibutuhkan. Cuman di sini yang saya ingin kita belajar ya. Saya ingin memberikan pandangan saya saja ya. Apakah dengan online mungkinkah terjadi respek kita kepada Tuhan itu menurun? Dulunya kita sebelum kita ke gereja ibadah kita bisa mempersiapkan bahkan pakaian kita merawat tubuh kita mungkin mandi di pagi hari, kita rapi-rapi sehingga kita membayar harga untuk datang ke rumah Tuhan. Tetapi sekarang online ya
nggak ada yang tahu bagaimana caranya Anda mendengar firman Tuhan, nggak tahu bagaimana caranya Anda menyembah Tuhan. Di rumah mungkin dengan pakaian seadanya, mungkin dengan gaya duduk yang seadanya, mungkin bisa sambil makan, mungkin bisa sambil ngopi, mungkin bisa sambil WhatsAppan, mungkin bisa sambil chatting sambil katanya mendengarkan firman Tuhan. Nggak dosa sih, nggak salah, tapi jangan sampai kita kecolongan. Di musim COVID ini, di musim online ini kita jadi kehilangan respek dan rasa hormat sama Tuhan. Karena ternyata untuk menghormati dan respek sama Tuhan ini membutuhkan sebuah game plan. Membutuhkan suatu perencanaan. Saya nggak juga bilang kalau di rumah Anda harus pakai jas dan sebagainya super rapi untuk mengikuti ibadah online, enggak. Tapi jangan sampai kita mengajarkan anak-anak kita bahwa Tuhan itu dengan mudah bisa dilecehkan. Tuhan itu dengan mudah bisa dianggap bukan prioritas dalam hidup ini. Kalau memang minggu adalah waktu di mana ibadah, baiklah kalau pagi jelang siang bahkan urusan ibadah betul-betul dilaksanakan dengan hikmat dan takut akan Tuhan bahkan di rumah kita masing-masing. Setelah itu siang Anda boleh melakukan aktivitas apapun, itu terserah Anda. Itu usul dari saya. Saya ingin memberikan usulan supaya bahkan untuk kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang ilahi di hari Minggu, itu saja membutuhkan sebuah perencanaan saya rasa. Jadi jangan menyepelekan Tuhan. Jangan sampai kita mengajarkan anak-anak kita untuk menyepelekan Tuhan. Jadi di sini dia mempersiapkan keluarga dia untuk membawa korban kepada Tuhan. Menurut saya ini penting. Meskipun dia ayat yang kelima, meskipun dia mengasihi Hana, yang memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dan kemudian ayat yang ketujuh saya lompat, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan kemudian kalau nanti Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Hana dia sedih dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Sehingga kemudian Imam Eli melihat Hana sedang menangis dan kemudian Imam Eli berkata, kamu ini mabuk, datang ke rumah Tuhan dalam keadaan mabuk. Dan kemudian Hana berkata bahwa aku ini nggak mabuk, Imam Eli, aku ini nggak mabuk, tapi hatiku sangat sakit sekali. Dan aku berdoa minta anak. Dan Imam Eli berkata, oh tahun depan kamu akan punya anak. Dan kemudian Hana berkata, kalau memang betul Tuhan kasih anak, maka anak itu akan aku persembahkan kepada Tuhan. Aku berikan sebagai pelayan untuk rumah Tuhan di tempat ini. Sebuah nazar yang luar biasa dari seorang ibu yang sangat desperate, yang sangat membutuhkan keturunan. Dan kemudian betul terjadi Hana hamil dan kemudian tibalah masanya di mana Samuel sudah bisa merawat dirinya sendiri meskipun usianya masih sangat kecil sekali sehingga Hana kemudian melaksanakan nazarnya, dia betul-betul melaksanakan janjinya di hadapan Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, anak itu sudah bisa merawat dirinya sendirilah. Aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan, tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, berbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Ayat 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya ia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Biarkan saya stop di sana. Ruth dan kemudian Boas kita melihat di dalam kehidupannya Daud mempunyai rencana yang berbeda. Ruth pada asalnya adalah perempuan Moab. Dan kemudian dia pergi ke tanah perjanjian mengikuti Naomi. Dan kemudian Tuhan mengubah game plan dia. Dan kemudian bertemu dengan yang namanya Boas. Dan kemudian kita melihat beberapa generasi setelah itu di tempat yang
tempat yang nggak jauh dari sana ada seorang yang mempunyai rencana yang tadinya jauh daripada ekspektasi dia, namanya Hana, dan kemudian Tuhan mengubah game plan dia, dan kemudian pada akhirnya dia pun melakukan sesuatu yang berbeda dengan rencana awal, tetapi Tuhan membawa kepada yang lebih baik lagi. Dan kemudian kita melihat nantinya dalam kehidupan Raja Daud dia mempunyai game plan yang berbeda, dia mempunyai instruksi yang berbeda dari bapaknya untuk membawa makanan ke medan perang. Dan kemudian Tuhan membawa dia kepada sebuah perencanaan yang baru, dan bahkan dalam kehidupan Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus, mereka mempunyai game plan yang berbeda. Mereka datang untuk mengikuti perintah dari kaisar untuk disensus, dan kemudian Tuhan mengubah arah kehidupan mereka sehingga kemudian bayi Yesus yang masih kecil dibawa ke Mesir untuk menghindari persekusi dari Herodes. Dan kemudian dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan gereja mula-mula kita melihat game plan yang berubah. Hari ini izinkan saya sebelum saya masuk lebih dalam firman Tuhan, ini adalah musim yang baik untuk menyerahkan game plan kita ke hadapan Tuhan. Selain daripada kita merencanakan, selain daripada kita mempersiapkan diri kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk menghormati hadirat Tuhan, baiklah di musim ini kita menyerahkan game plan kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang direct, biarkan Tuhan menjadi sutradara yang handal dalam kehidupan Anda dan saya, karena mungkin ada banyak hal yang Anda persiapkan bertahun-tahun. Ada berapa hal yang kalau kita melihat dalam kehidupan Elkana, dia penuh dengan rutinisme, bertahun-tahun melakukan itu. Tetapi setelah itu ada game plan yang berbeda. Tiba-tiba Elkana yang mungkin nggak kepikiran ada keturunannya yang bisa melayani dalam rumah Tuhan di Shilo. Pada akhirnya Samuel anaknya bisa menjadi salah satu orang yang melayani Tuhan dengan setia di Shilo. Bahkan Samuel menjadi seorang nabi bangsa untuk orang Israel pada saat itu. Who would have ever thought? Siapa yang bisa berpikir bahwa ketika kita izinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita izinkan Tuhan, kita membuka akses kehidupan kita dan bilang, Tuhan aku membuka akses hidupku untuk Engkau, dan ketika Engkau bekerja, izinkan aku melayani Engkau, maka sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupannya Ruth, dalam kehidupannya Hana, dalam kehidupannya Daud, dalam kehidupan Yesus, dalam kehidupan Paulus, bukankah itu sangat mungkin bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya? Dan di sini saya melihat ada beberapa poin yang sangat singkat sekali hari ini. Kira-kira Samuel dikirimkan ke Shilo oleh Hana itu kira-kira umurnya, ahli teologi berkata 6-7 tahun. Dia dikirimkan oleh ibunya karena nggak mungkin, masih sangat kecil sekali, nanti dia bikin susah Imam Eli. Jadi mungkin dia bisa merawat dirinya, dia bisa mandi, istilahnya dia bisa ganti baju sendiri, dia bisa mempersiapkan makanan sendiri meskipun sederhana, baru dia dikirim ke Imam Eli sehingga nggak menjadi beban, nggak menjadi liability ketika dia ada di Shilo. Dan saya rasa yang kedua, kenapa Hana butuh 6-7 tahun untuk mengirimkan Samuel. Saya rasa yang harus dipersiapkan oleh Hana sebetulnya adalah hatinya dia. Dia harus merelakan anak ini. Anda bisa bayangkan ada seorang yang mengirimkan anaknya 6-7 tahun usianya untuk pergi ke sebuah tempat di luar kota yang jauh untuk sekolah. Saya waktu itu anak saya kuliah, dia pergi umur 17, umur 18 saja, hati saya risau. Saya sempat gelisah, saya sempat ngeri, saya sempat takut, saya sempat gentar mau mengirimkan anak saya untuk kuliah di luar negeri. Dan Anda bayangkan kalau Hana harus mengirimkan anaknya Samuel umur 6 sampai umur 7, dan di sini Hana mempersiapkan hatinya, Hana juga mempersiapkan hati daripada Samuel untuk melayani Tuhan. Dan saya rasa ini penting. Game plan bukan urusan ini saja. Game plan bukan urusan otak saja. Game plan bukan urusan cuma pemikiran. Game plan bukan hanya urusan strategi. Tapi saya rasa game plan yang paling penting adalah urusan hati. Karena itu Alkitab mengatakan ya di Mazmur ya, nggak pernah dikatakan ujilah otakku, ujilah intelijensi aku, enggak, ujilah hatiku Tuhan. Uji. Karena motivasi itu lebih penting daripada strateginya. Sekali lagi, motivasi manusia, motivasi Anda dan saya lebih penting daripada strategi apapun yang
yang ada di depan kita daripada game plan apapun. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menguji bukan hanya game plan manusia, Tuhan terutama adalah Tuhan yang menguji hatinya. Dan di sini Hana mengizinkan hatinya untuk diuji, mengizinkan hati anaknya untuk diuji, mengizinkan mungkin hatinya Elkana untuk diuji. Dan saya rasa ini penting sekali dalam kehidupan Anda dan saya. Sebelum kita merencanakan sesuatu yang baru di masa depan, sebelum kita merancangkan sesuatu untuk menghadapi pasca pandemi ini apa yang terjadi, dan izinkan saya mengingatkan Anda bahwa mempersiapkan hati itu lebih lama dan lebih sulit daripada mempersiapkan skill. Kenapa? Saya selalu kasih tahu anak saya, kalau hatimu niat, apapun bisa. Tetapi kalau hati ini enggak niat, hati ini enggak siap, apapun jadi sulit, apapun jadi susah, apapun jadinya sepertinya tidak mungkin. Dan hari ini saya rasa betul ya, kalau memang urusannya itu hati, pasti akan terkena hatinya, pasti akan terkena hati. Kalau Anda sayang kepada sesuatu, maka yang terkena pertama bukannya pikiran, yang pertama kena adalah hatimu sendiri. Yesus dia sayang sama murid-muridnya, dia sayang sama dia sayang dengan apapun yang Bapak suruh untuk kerjakan dalam kehidupannya Yesus. Dan Yesus pun pernah mengalami hatinya gundah, hatinya resah karena muridnya dikasih tahu berapa kali, kayaknya nggak ngerti-ngerti tentang maksud dan tujuan mengapa Yesus ada di dunia ini. Sehingga Yesus harus berkata begini, sampai berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu? Yesus bertanya begitu kepada muridnya. Mungkin saat ini juga Roh Kudus sedang sering bertanya kepada kita, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih maksudnya apa? Kenapa Yesus sampai mengatakan begitu? Dan kemudian Yesus menunjukkan emosi ketika dia memutarbalikkan meja penukar uang di depan bait Allah di Yerusalem. Karena Alkitab mengatakan di Mazmur, cinta pada rumahmu menghanguskan aku. Dia cinta kepada bait Allah, dia cinta kepada rumah di mana Tuhan ditinggikan oleh bangsa Israel selama ratusan tahun, dan dia kesal melihat corruption yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan kemudian ketika Yesus dia masuk ke Yerusalem, dia menangisi Yerusalem dan kemudian berkata, oh Yerusalem, Yerusalem, kota yang menganiaya begitu banyak nabi. Yerusalem nantinya nggak ada satu batu pun yang akan berdiri di atas batu yang lain. Yerusalem akan dihancurkan. Dia menubuatkan hal itu terjadi. Dan kemudian ketika perempuan-perempuan Yerusalem menangis, Yesus pun penuh dengan belas kasihan dan kemudian dia berkata bahwa jangan tangisi saya, kamu tangisi dirimu sendiri. Dia hatinya kena karena dia memberikan hatinya. Nah hari ini saya berdoa, apapun yang Anda lakukan jangan hanya pakai pikiran tapi pakai hati. Pakai hati kita. Nah saya juga memberikan warning, kalau memang pakai hati, ada kemungkinan hatimu akan terluka. Dan itu merupakan sesuatu yang terjadi dalam hidup. Hidup itu demikian. Kalau sesuatu yang Anda lakukan dengan setia, Anda lakukan keluar dari hati, ada potensi hatimu terluka. Dan juga banyak dari Anda yang sekarang sedang merencanakan sesuatu untuk keluarga, untuk anak, untuk masa depan, untuk bisnis usaha. Ada kemungkinan karena kita memberikan hati kita, ada kemungkinan ada hurting di situ, ada kemungkinan bisa terjadi luka di situ. Tapi hari ini saya berdoa supaya setiap dari Anda dan saya dijagai Tuhan dan menjaga hati kita dalam urusan hati ini. Dan saya mau katakan, seringkali saya mengatakan begini, luka hati itu boleh, orang bisa terluka hatinya tetapi nggak boleh makan hati. Anda mengerti maksudnya ya? Orang terluka hatinya itu bisa tetapi nggak boleh makan hati. Artinya kalau memang hatimu sakit, serahkan kepada Tuhan. Dan kemudian jangan izinkan hatimu menjadi rusak dan kemudian timbul yang namanya akar pahit. Dan hari ini saya percaya Tuhan mampu mengubah game plan apapun dalam kehidupan manusia. Tetapi your heart is your responsibility. Hatimu adalah tanggung jawabmu sendiri. Tuhan dengan mudah bisa memberikan wisdom, bisa memberikan hikmat. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa barang siapa kekurangan hikmat, baiklah dia meminta hikmat dari Tuhan. Yang akan memberikan kepada kita tanpa pelit-pelit. Tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau di dalam Alkitab memang kita bisa berdoa minta Tuhan bantu Roh Kudusnya untuk menjaga dan membalut hati kita. But your heart, your spirit, hatimu adalah tanggung jawabmu sendiri. Dan saya berdoa sebelum kita kebablasan mikir tentang begitu banyak game plan dan perencanaan. Terlebih dahulu Anda dan saya mempersiapkan hati kita semuanya. Dan di sini saya melihat gimana caranya Samuel belajar dari mamanya Hana. Gimana caranya Samuel ini yang saya lihat dia bisa menjaga hatinya loh. Bukannya setahun, bukan 20 tahun, tapi seumur hidupnya. Dia melayani Tuhan dengan setia, dia bisa menjaga hati dia. Saya rasa Samuel adalah salah satu contoh seorang hamba Tuhan dalam Alkitab yang bisa menjaga integritas dari karakternya dia di hadapan Tuhan. Dan saya rasa ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Samuel. Bagaimana dia bisa menjaga hatinya. Dikatakan tadi kita baca ayat-ayatnya dalam bahasa Inggris dikatakan Samuel ministers before the Lord. Samuel ministers before the Lord. Samuel melayani di hadapan Tuhan. Dan saya rasa itu penting sekali. Kita mempersiapkan hati kita. Bagaimana cara kita bisa menjaga hati kita yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kita menjaga hati kita itu when we serve. Kita bisa menjaga hati kita ketika kita memikirkan hatinya orang lain daripada hanya memikirkan hatinya kita. And Samuel ministers before the Lord. Dan Samuel melayani di hadapan hadirat Tuhan. Dia melayani orang-orang yang datang ke Shiloh untuk melakukan ibadah. Dia melayani orang-orang yang mau ketemu Imam Eli. Dia orang yang mengatur protokolernya. Dia mengatur korban persembahan. Dia mempersiapkan sumbu untuk kandil. Dia mempersiapkan rotinya. Dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di seputar bait Allah. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat penting. He respects the office. Dia menghargai kepemimpinan Eli. Tetapi he serves the Lord. Dia melayani Tuhan. Dan saya rasa ini penting sekali. Ketika dia melakukan itu secara nggak sadar, dia sedang bertumbuh. Tahukah Anda bahwa hati kita perlu bertumbuh, potensi kita perlu bertumbuh. Game plan apapun bisa diberikan kepada kita selama kita mampu menanggung beban daripada segala perencanaan yang ada. Dan Anda tahu bagaimana caranya orang bisa menanggung beban daripada segala strategi yang Tuhan berikan dalam hidupnya adalah ketika hatinya dalam keadaan siap. Dan hati itu juga harus grow, hati itu harus bertumbuh. Dan hati itu dijaga oleh servanthood dan sekaligus juga hati itu ditumbuhkan ketika orang terus-menerus setia melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dan dalam Alkitab nanti Anda bisa baca cerita itu lagi dengan lengkap. Saya nggak baca semua ayat yang ada. Dan bukan hanya ditulis dalam bahasa Inggris Samuel ministers before the Lord. Ditulis dalam Alkitab bahwa Samuel grows in the Lord. Samuel grows in the Lord. Samuel bertumbuh dalam Tuhan. Secara nggak sadar ketika dia melayani Tuhan. Ketika dia melayani orang lain, he's growing. Dia bertumbuh. Dan secara nggak sadar dia sedang melakukan game plan yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia dan keluarganya dan kemudian Imam Eli dan kemudian bangsa Israel. Tanpa sadar orang masuk dalam game plan yang Tuhan berikan ketika dia secara faithful, secara setia melakukan apa yang di depan mata dia. Ketika dia memperbesar kapasitas hatinya, maka saat itu juga Tuhan secara langsung tidak langsung membawa dia kepada sebuah game plan yang ilahi dalam kehidupannya. Anda tahu? Perencanaan penting, tapi hati kita lebih penting. Mempersiapkan hati kita jauh lebih penting. Karena itu Alkitab berkata bahwa setiap tahun Hana membawa pakaian dan jubah yang baru untuk Samuel. Kalau Anda baca dalam Alkitab, kenapa Hana tiap tahun harus bawa jubah yang baru, baju yang baru untuk Samuel? Karena baju daripada tahun yang lalu sudah nggak muat lagi. Samuel bertumbuh di hadapan Tuhan, Samuel bertumbuh di hadapan manusia dan kemudian ibunya tiap tahun membawakan kepada dia sebuah baju yang baru karena pakaian yang lama didn't fit anymore. Karena pakaian yang lama sudah nggak bisa lagi dikenakan.
Hari ini memasuki musim yang baru, apakah Anda dan saya sedang mengenakan pakaian yang lama? Apakah kita memasuki musim yang baru? Apakah kita sedang memakai mental yang lama? Apakah kita masih memakai paradigma yang lama? Apakah kita memakai kantung anggur yang lama? Saya berdoa justru di musim pandemi ini Anda dan saya grow the capacity of our hearts. Kita semuanya menumbuhkan kapasitas dari hati kita. Kita semua menumbuhkan kapasitas dari respect kita kepada Tuhan. Kita menumbuhkan rasa di mana kita justru di musim ini kita mau melayani Tuhan dan melayani orang lain. Justru ketika pandemi ini terjadi kita diperbesar kapasitas kita dan secara nggak sadar justru tengah pandemi ini kita bertumbuh. Bukan karena rebahan saja dan kemudian semuanya jadi makin melar, meskipun itu mungkin terjadi. Tapi bertumbuh kapasitas hati kita, bertumbuh kapasitas rohani kita, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan menurut saya penting, dan ketika itu terjadi, maka game plan apapun, rencana apapun yang Anda sinkronkan dengan hatinya Tuhan akan terlaksana dan akan berhasil. Anda akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. In Jesus name. Dan ketika Samuel bertumbuh, dia menjadi lebih cerdas daripada keadaan. Dan itu gak terjadi serta-merta, itu gak terjadi dengan tiba-tiba, itu gak terjadi by accident, sebaik semuanya terjadi by plan. Dia gak plan muluk-muluk, dia cuma plan untuk memperbesar kapasitas hatinya, dia cuma plan untuk melayani Tuhan, dia hanya plan untuk melayani orang lain. Tapi secara nggak sadar dia diperbesar kapasitas, influence-nya, pengaruhnya, kepemimpinannya, kepintarannya, kemampuan dia untuk melihat begitu banyak hal yang mungkin Imam Eli sendiri tidak mampu untuk melihatnya. Dan saya rasa betul kita semuanya membutuhkan hati yang baru, kapasitas yang baru. Kita mendengar di Wuhan, bulan April, Mei, perceraian tinggi sekali, naik 30-an %. Tapi banyak orang gak menyadari di Jawa Barat sempat dalam satu hari itu, dalam beberapa minggu tingkat perceraian naik 10 kali lipat. Dibanding average per day, rata-rata per hari dari pre-COVID, sebelum COVID. Dan gereja dalam keadaan siap. Karena faktor ekonomi, karena COVID ini seperti kaca pembesar ya, segala sesuatu yang tadinya retak akan kelihatan banget retaknya makin terlihat dengan tekanan yang begitu besar saat ini. Dan dulu ketika saya belajar tentang konseling keluarga tahun 96 saya baca buku bahwa sebelum tahun 90-an pastoral ministry berkata orang kalau mau bercerai biasanya menunggu 14 tahun untuk bercerai. Nunggu sampai anak-anak besar, nunggu sampai anak-anak berkeluarga. Sebelum mereka berdua, suami dan istri memutuskan untuk benar-benar bercerai. Tetapi setelah 2010 rata-rata orang memutuskan untuk bercerai dari mulai memikirkan sampai betul-betul bercerai itu hanya butuh waktu 10 bulan. Dan setelah pandemi ini ternyata waktu untuk memikirkan itu lebih singkat lagi. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan turbulensi, kita hidup dalam dunia yang berubah terus. Game plan gak akan pernah berhenti. Akan selalu ada game plan yang baru dalam bisnis, dalam usaha. Karena in every recession there will be opportunity. Dalam setiap resesi pasti ada kesempatan yang baru. Dan setelah masa yang penuh dengan kegelapan, pasti setelah ini terjadi revival. Pasti terjadi yang namanya kebangunan rohani. But. Di tengah dunia yang terus bergolak, di tengah dunia yang terus berganti dari segi game plan, dari segi rencana dan rancangan yang bisa dibuat oleh manusia. Saya rasa ada satu hal yang tidak mungkin bisa tergantikan dan gak mungkin berubah, yaitu firman Tuhan. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa langit bumi akan berlalu tapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Apalagi yang gak berubah. Saya rasa cara Tuhan memandang hati kita gak berubah. Dari dulu perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang cara Tuhan memandang hati. Cara manusia meminta kepada Tuhan untuk menguji hatinya. Cara Tuhan untuk bisa mengizinkan kita untuk diperbesar kapasitasnya, saya rasa gak berubah. Mau apapun game plan-nya, pre-COVID, post-COVID, pre-pandemic, post-pandemic, whatever. Urusan hati saya rasa gak berubah. Apalagi yang gak berubah? Respect sama Tuhan saya rasa gak boleh berubah dalam kehidupan manusia. Dan kemudian apalagi yang gak berubah? Yang namanya melayani, hati yang melayani saya rasa gak berubah.
Mau metodenya online, offline, onsite, offsite, whatever. Urusan hati, urusan pelayanan, urusan respect merupakan suatu hal yang menurut saya nggak berubah. Esensinya, nilainya, value-nya tetap sama. Dan saya rasa betul di dalam firman Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, artinya barang siapa yang mau dipromosi, barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya, haruslah dia menjadi hamba daripada yang lain. Dan kemudian promosi itu akan terjadi. Dan saya rasa betul, hari ini kita bisa belajar dari firman Tuhan bahwa langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. Kita bisa meminta game plan, kita bisa meminta rencana, kita bisa meminta strategi dari Tuhan. Tapi langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. Yang menjadi esensinya bukan tuntunannya, tetapi yang menjadi esensi adalah kata benar. Hati orang benar. Apa itu hati orang benar? Hati yang mau diselaraskan terus dengan rencana Tuhan yang ajaib. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Biar hari ini Anda melihat bahwa dalam kehidupan Elkanah dan Hana, dalam kehidupan Samuel, kita bisa belajar tentang sikap hati. Dan kemudian Tuhan yang mengarahkan dia kepada strategi yang dahsyat. Tuhan bisa mengarahkan dia kepada promosi yang besar. But let's go back to the basic today. Mari kita kembali kepada yang paling mendasar hari ini. How's your heart? Bagaimana dengan hatimu? Saya anak-anak saya sedang berkunjung ke Indonesia yang dua yang besar. Dan tentu saya banyak ngobrol dengan mereka di hari-hari ini. Apakah saya peduli dengan nilai mereka dapat berapa? Iya, tentu saja saya peduli. Saya peduli dong kalau mereka ini belajar dengan baik atau tidak dan sebagainya. Tetapi yang saya lebih peduli adalah apakah hati mereka berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih jauh dari Tuhan. Itu yang penting buat saya. Dan ketika saya ngobrol dengan mereka, saya mengerti dan lebih paham akan isi hati mereka. Dan mereka pun lebih paham akan isi hati saya. Saya akan menutup firman Tuhan dengan ini. By fellowship with God. Dengan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan akan izinkan hati kita dikorek oleh Roh Kudus. Sehingga kita mengetahui kebenaran di dalam hati kita. Apa yang sesungguhnya sedang kita pikirkan. Apa yang sesungguhnya sedang kita rasakan. Apa sebetulnya sedang kita butuhkan. Tetapi terlebih dari itu, kita lebih memahami hati daripada Bapa di sorga. Dan bukankah itu penting? Dan kalau hatinya sudah nyambung, hatinya sudah sinkron, game plan apapun bisa dengan mudah dikerjakan, bisa dengan mudah diterima, bisa dengan mudah dilaksanakan. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk teman-teman di IFGF Cirebon. Engkau sendiri yang menetapkan langkah mereka. Aku berdoa untuk yang sakit mengalami kesembuhan. Aku berdoa untuk yang beban berat, Engkau berikan kelegaan. Aku berdoa Tuhan saat ini yang sedang membutuhkan jawaban, Roh Kudus Engkau berikan hikmat marifat. Tapi di atas semuanya itu Tuhan, kami mau bertanggung jawab atas hati kami sendiri. Kami mau bertanggung jawab atas jiwa kami mau bertanggung jawab atas segala spiritual man, manusia batiniah yang Tuhan izinkan ada dalam kami. Ajar kami menghormati Engkau, ajar kami memperbesar kapasitas hati kami, ajar kami serve you, melayani Engkau. Ajar kami menghormati Engkau. Ajar kami di musim ini sungguh ya Bapak untuk minister to you. Melayani dalam keluarga kami, melayani di tempat kami kerja, melayani di dalam rumah Tuhan dengan kapasitas apapun. Dan hari ini izinkan kami untuk gak hanya berputar sekeliling strategi apa untuk musim depan. Tapi ajar kami untuk internalize, ajar kami untuk melihat di dalam batin kami yang paling dalam. Bahwa kami sesungguhnya membutuhkan Engkau lebih daripada sebelumnya. Kau berkati umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka pegang berhasil. Sungguh rahmat-Mu ada pada kami semuanya. In Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus. Again, thank you. Terima kasih untuk IFGF Cirebon, untuk Pastor Handoyo, Pastor Tommy dan semua
teman-teman yang ada. We long to see you. Saya sangat rindu ketemu dengan Anda semuanya dalam suasana yang lebih baik dan kita bisa berfellowship bersama-sama. Again, salam dari Bandung, salam dari teman-teman kepemimpinan pastoral dari FGF Bandung, salam dari keluarga saya pribadi. I love you all. God bless us. Saya percaya kita semua diberkati oleh Pastor Semi karena dia telah memberikan kepada kita yang terbaik. Saya respect sekali dan saya sangat diberkati dan saya percaya Anda pun juga diberkati semuanya. Dan mari kita semua akan mengakhiri kebaktian ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk Engkau telah memakai Pastor Semi untuk menyampaikan isi hatimu, untuk menyampaikan bahkan ya Tuhan, arahan demi arahan, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kau berkati Pastor Semi, Kau pakai dia lebih heran lagi. Dan kemanapun ya Tuhan, dia Engkau pakai, Engkau akan jadikan dia terus ya Tuhan, menjadi pemenang. Dan juga menjadikan dia ya Tuhan, Engkau urapanmu Tuhan, menjadikan dia yang luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dan sekarang saudara, saya rasa inilah waktunya kita akan mengakhiri kebaktian ini bersama-sama. Mari, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada hari ini, dan engkau mengerti, engkau menyayanginya, firman itu engkau masukkan untuk menjadi rema dalam kehidupanmu, dan engkau melakukan itu juga di dalam kehidupanmu, maka Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau yang akan memberikan pinjaman dan engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Dan Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat ke atas rumah tanggamu, ke atas pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, studimu, bahkan apapun juga yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan terus naik dan tidak turun. Diberkati rumah tanggamu, sehingga dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan juga penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, Maranatha, dia datang untuk kedua kalinya. Amin.